Ya halo, kembali lagi di Babol. Kita mau bahas satu match, yaitu dari hasil dari Piala Asia Under-23 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Sebelum kita masuk ke pertandingan, sebelum pertandingan ini dimulai, kita semua optimis dengan euforia yang kita rasakan di seluruh penjuru negeri ini, di Indonesia tentunya. Banyak dari elemen masyarakat yang mengadakan nobar karena dengan euforia yang kita rasakan, yaitu setelah kita melalui grup stage mengalahkan Yordania dengan permainan yang sangat meyakinkan, dan dilanjutkan ketika melawan Korea Selatan. Meskipun ketika melawan Korea kita tidak bermain sebagus ketika melawan Yordania, tapi kita berhasil lolos melalui drama adu penalti dan ketemunya adalah Uzbekistan. Uzbekistan di kompetisi ini adalah mereka juara bertahan, dimana di edisi sebelumnya mereka mengalahkan Vietnam. Meskipun sama juga lewat adu penalti, tapi di tahun ini, periode ini ketika mereka datang untuk mengikuti Piala Asia Under-23 di Qatar, mereka datang dengan tim yang sangat solid. 3 atau 4 pemain mereka itu bermain abroad di luar negeri, di Eropa, dan dari Liga Perancis juga, FC Lens kalau nggak salah, yang bermain di bek kiri. Dan yang gue impress dari permainan Uzbekistan adalah mereka solid antar lini, memberikan cukup tekanan kepada timnas kita sehingga permainan dari timnas kita tidak bisa berkembang. Nah, dari situ kelihatan levelnya bahwa timnas kita masih dalam proses dan dimana kita mengalami progres yang sangat luar biasa. Kalaupun ada pertandingan ketika kita bermain jelek atau kita kalah, ya itu pasti akan terjadi. Namanya juga progres, tentunya akan mengalami naik turun. Yang penting kan trennya positif. Nah, sejauh ini baik di level senior maupun junior dengan Sintayong, levelnya itu progresnya itu, trennya itu naik terus dari senior dilanjutkan dengan junior. Dan kita tahu dari mayoritas pemain kita di Piala Asia kali ini itu praktis yang bermain di timnas senior Piala Asia bulan sebelumnya di Qatar juga. Jadi praktis yang tidak mengikuti Piala Asia senior kemarin itu hanya Ferrari di line up, ya kita bicara line up, Ferrari sama Fajar Faturrahman. Sisanya itu hampir semua pemain senior yang udah dicemplungin oleh Sintayong. Dan ini menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa, bahwa kita kemarin kalah, it's okay, tapi ini bukan akhir dari proses di mana timnas kita berproses, tapi pintu untuk menuju ke Olimpiade itu masih sangat terbuka, karena di hari Jumat nanti kita akan memperebutkan posisi ketiga, ketemunya adalah Irak. Gue semalam sempat nonton sebentar antara Irak dengan Jepang. Iya, Jepang lebih superior memang. Gaya bermain mereka mirip-mirip dengan Uzbekistan, tapi sirkulasi bola pemain Jepang lebih cepat daripada Uzbekistan. Jadi ya itu tentunya akan menjadi final yang ideal. Memang kita harus akui ketika kita melawan Uzbekistan kemarin, kita memang layak kalah, fair aja dari segi permainan, dari segala segi. Dari cara mereka bermain, kombinasi antar lini dan organisasi antar lini itu memang sangat rapi, sangat solid. Jadi wajar kalau kita kalah. Memang dari segi permainan, bukan hanya ketika wasit memberikan keputusan yang cukup merugikan kita, tapi memang dari segi permainan kita layak kalah, fair aja. Kita masuk ke pertandingan. Sintayong kali ini menurunkan di kanan ada Fajar Faturrahman, karena Rio Fahmi ketika melawan Korea Selatan dia bermain gak terlalu bagus. Jadi gua paham di situ. Kita bahas dari line up-nya dulu, 3-4-3 seperti biasa, dengan 2 di tengah yaitu Nathan dan juga Ivar. Sementara di depan, karena strike absen kena akumulasi kartu, jadi yang turun adalah Ramadan Sananta. Nah, ini
kalian bisa memberikan pendapat kalian sendiri kenapa Sintayong selama ini baik dalam level senior maupun junior selalu menurunkan strike sebagai penyerang tengah. Karena ya kita tahu sendiri mobilitas antara tiga pemain di depan itu Marcelino, Witan dan juga Rafael Struijk itu benar-benar fluid, benar-benar mobile. Mereka ketika bermain itu seringkali berganti-ganti posisi dan itu memberikan distraksi yang cukup untuk permainan kita dalam sisi menyerang. Jadi ketika Ramadhan Sananta kemarin dipasang diplot untuk menggantikan Struijk, ya dia nggak bisa berbuat banyak karena dari satu gaya bermainnya itu berbeda. Sananta itu lebih ke real striker, sementara Struijk itu mirip-mirip kayak Marcelino. Dia bisa bermain dari kiri, dia juga bisa bermain sebagai false nine. Nah, itu yang sangat mempengaruhi dan sangat jelas, terutama Sananta kemarin tidak mendapatkan banyak supply. Sementara ketika Struijk bermain, dia bantu untuk turun jemput bola dan buka ruang, dan itu tidak terlalu begitu ditunjukkan oleh Sananta. Ini menunjukkan bahwa levelnya meskipun Struijk bermain di ADO Den Haag, yaitu di youth-nya di tier 2-3 kalau nggak salah, tapi secara kualitas visi bermain dan cara membaca game plan dari strategi pelatih itu sangat kelihatan bedanya. Jadi ya gue nggak heran ketika di timnas senior pun Sintayong akan menurunkan penyerang dengan komposisi yang sama, karena itu sangat kelihatan. Nah, di babak pertama kita cukup bisa mengimbangi sampai menit ke 30-an. Nah, setelah itu Uzbekistan pelan-pelan mereka mulai keluar. Nah, babak pertama berakhir 0-0, itu masih bisa lah. Tapi di babak kedua, kita memasuki babak kedua itu udah ketika Uzbekistan melakukan pergantian pemain, terutama dari pemain nomor 10 mereka, Jalaluddin siapa gitu gua nggak tahu, itu memberikan sisi kreativitas yang sangat berbeda, dan itu berkali-kali lini pertahanan kita itu diserang terus, terutama dari kanan. Sekali lagi titik lemah kita adalah sisi kanan. Sintayong sudah mencoba dengan beberapa pemain, namun yang agak gua pertanyakan adalah kenapa dia tidak mencoba Bagas Kavi. Bagas kan juga posisinya sebagai back sayap kanan kan. Selama ini Rio Fahmi, Fajar dan juga bahkan Kelly yang notabene sebagai penyerang, dia coba untuk bermain di situ, tapi ya gitu-gitu aja. At least seenggaknya Sintayong memberikan kesempatan untuk Bagas, seenggaknya untuk bisa melihatlah apakah siapa yang lebih paten dalam posisi tersebut. Sementara di belakangnya sisi kanan yaitu Ferrari, dia bermain cukup bagus semalam dibandingkan dengan match sebelumnya di group stage maupun di melawan Australia, bukan Australia ya, Korsel kemarin. Semalam Ferrari bermain cukup solid dan dia sempat mencetak gol, tapi sayang dianulir. Tapi apakah itu offset? Ya kalau dari segi angle kamera itu jelas offset ya, tapi kan yang gua agak pertanyakan dan kita semua pertanyakan adalah kenapa pihak dari perangkat pertandingan wasit itu tidak menarik garis. Kalau kalian lihat, gua nggak tahu ya entah ini teknologinya itu ada atau enggak. Kalau di Liga Champions Eropa, kita bandingkan dengan Eropa lah, di Premier League, di mana-mana itu kalau offset atau enggak itu kan debatable, dalam artian no discussion, dan itu nggak bisa diganggu gugat karena ketika wasit udah tarik garis ya kelihatan offset atau enggak. Kemarin dari sisi angle kamera memang kaki Sananta itu agak sedikit melebar. Kalau seandainya kakinya Sananta itu tidak melebar, itu mungkin tidak offset. Tapi sekali lagi ini dilihat dari angle kamera, wasit tidak tarik garis, jadi ya masih menjadi kontroversi lah, dan gue yakin dari kalian semua pasti banyak yang masih tidak terima dengan keputusan wasit tersebut. Tapi gue masih bisa paham karena itu ya memang kelihatan kaki Sananta agak melebar. Cuman yang sangat gue sayangkan adalah kartu merah itu.
Sebelum Ridho di kartu merah, setelah kita mencetak gol dan dianulir, pemain Uzbek mencetak gol. Ya, golnya pun dari crossing. Itu salah siapa? Itu salah Ridho. Dia mencoba untuk mengantisipasi, tapi bolanya itu berada di antara dua pemain kita, yaitu di antara Ridho dan juga Ferrari. Yang bisa menghalau itu seharusnya adalah Ridho, tapi dia tidak lompat. Yang terjadi adalah bolanya sampai di kaki pemain Uzbek dan disentuh dan gol. Ferrari pun berusaha mengcover tapi jaraknya terlalu jauh. Nah, setelah itu ya timnas kita mencoba untuk keluar, tapi berkali-kali passingnya itu hampir selalu nggak nyampe, sampai tengah hilang, bola sampai tengah hilang karena pemain Uzbek pressingnya cukup bagus, 5-6 pemain sampai di tengah. Bahkan ya mereka bermain dengan highline defense yang tinggi, tapi yaitu pemain kita tidak terlalu bagus. Memang semalam kualitasnya sangat beda. Untuk pemain tengah kita, Nathan dan juga Ivar Jenner, terutama yang menjadi core dari permainan kita, yang biasanya mereka mengalirkan bola dengan sangat bagus, menciptakan peluang, mengontrol lini tengah, semalam itu gone, hilang, nggak kelihatan sama sekali. Karena yaitu dominasi dari pemain Uzbekistan itu sangat terasa, sangat solid mereka, dan kelihatan tim ini sudah terbentuk cukup lama dibandingkan timnas kita. Jadi ya nggak heran kalau kita kalah. Namun setelah itu yang cukup gue pertanyakan dari keputusan wasit adalah ketika kartu merah Ridho. Jadi ya yang terjadi adalah Ridho itu clearance, kakinya sudah menyentuh bola dulu, namun pemain Uzbekistan dia itu masuk, akhirnya kena Joninya, dan itu sakit men. Nah, gue agak bingung ketika itu dikasih dengan red card. Karena apa? Ridho itu udah clearance dan dia itu sudah berusaha untuk menarik kaki dia, namun pemain Uzbek itu masuk, sudah terlanjur masuk. Jadi ya memang benturan seperti itu tidak bisa dihindari. Tapi kalaupun seandainya itu di kartu, ya seharusnya lebih layak untuk ke kartu kuning. Memang soalnya tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada intensi dari Ridho, dan dia pun sudah melakukan intensi untuk mengangkat kakinya, menarik kakinya agar tidak terlalu masuk ke dalam. Tapi ya sekali lagi itu nggak bisa dihindari karena pemain Uzbekistan dia yang masuk. Jadi ini agak gue pertanyakan, ini agak lucu sih. Kalau misalnya ya itu di IPL itu nggak bakal dikasih itu di UCL lah, di Eropa yang peraturannya itu lebih berdasarkan FIFA, lebih textbook dibanding peraturan Liga Inggris yang lebih ke interpretasi wasit. Jadi keputusannya bisa beda-beda. Cuman yang gue sayangkan adalah itu, karena itu benar-benar ngerubah momentum. Bayangkan ketika seandainya ya kita berandai-andai gol kemarin dari Ferrari itu tidak dianulir, itu tentunya adalah anginnya itu akan ke kita, arah pertandingan itu akan jauh lebih berbeda. Nah, yang terjadi di lapangan Ferrari dianulir, namun setelah itu 1-0 sebenarnya nggak ada masalah. Sintayong mencoba akhirnya memasukkan Kelly kan untuk bisa menambah daya gedor, namun ya itu red card itu mengubah arah pertandingan, momentumnya itu langsung berubah. Dan setelah red card Uzbekistan cetak gol lagi dari yaitu kesalahan dari Hernando dan juga Arhan ya, miskomunikasi, seharusnya tidak boleh untuk seperti itu. Tapi serius, tadi malam gue agak lumayan deg-degan. Yang bikin gue deg-degan itu adalah Hernando. Dia berapa kali itu buang bola itu nggak bisa loh. Dan bolanya itu hampir melakukan blunder yang berbahaya. Kita itu diserang berkali-kali, Uzbekistan mendapatkan banyak peluang dan 4 kali kalau nggak salah itu membentur tiang. Sebenarnya itu Dewi Fortuna, keberuntungan ya, sekali lagi luck dalam sepak bola itu ada. Itu sudah sedikit memihak ke kita. Berkali-kali pemain dari Uzbekistan itu membentur tiang. Tapi ya sayang, timnas kita tidak bisa keluar dari tekanan, tidak bisa meng-create peluang, dan tidak bisa pegang bola. Itu yang jadi masalah. Tapi it's okay karena masih ada perebutan posisi ketiga, lawannya nanti Irak. Gua nonton ketika Irak kalah melawan Jepang, ya mainnya memang mirip-mirip kayak kita. Mereka nggak terlalu bagus dalam
pegang bola. Bahkan gue berani bilang kita lebih bagus ketika megang bola dibanding Irak. Nah, untuk perebutan peringkat ketiga nanti, di mana yang menang akan lolos ke Olimpiade, ya peluang kita sangat terbuka lebar for sure. Karena ya gapnya nggak terlalu jauh seperti Uzbekistan dan juga Jepang. Kemarin pun sebenarnya kita bisa untuk memberikan lebih, cuman ya dalam sepak bola hal-hal yang seperti keputusan wasit itu kan bukan dari kontrol pelatih ataupun pemain. Jadi ya kita nggak bisa salahkan mereka. Yang penting adalah kita dukung terus timnas kita sampai di perebutan piala ketiga, tempat ketiga nanti, dan kita semua berharap timnas kita akan melaju di Olimpiade di tahun depan di Paris. Kalaupun seandainya kita kalah, tapi semoga nggak, tetap menang, kita masih punya satu kesempatan lagi, yaitu melalui playoff dengan negara Afrika untuk merebutkan satu slot di Olimpiade Paris. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.